Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Nasyah Agus Saputra, SHIMEI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-teman kelas D1A yang saya banggakan. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Pada hari ini, kami dari kelompok 10 akan menyajikan materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu ada Lutfiah Dewi Masyitoh dengan NIM 05010221011 sebagai pemateri, dan saya sendiri Natania Alwi Ramdhani dengan NIM 05010221019. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Lutfiah Dewi Masyitoh. Untuk via waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Natania atas waktunya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, wawas yang bermakna pandangan, nusa yang bermakna kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudera. Sedangkan secara terminologi, wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia atau cara melihat bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara Asia dan Australia, juga Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian, apa tujuan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam dari wawasan Nusantara adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus terus meningkatkan kepekaannya, serta berupaya mencegah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Kemudian, apa tujuan wawasan Nusantara keluar? Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya demi terciptanya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya adalah fungsi dari wawasan Nusantara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Kemudian, fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah sebagai pertahanan dan keamanan. Fungsi ini mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembangunan. Fungsi ini mencakup beberapa unsur dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kewilayahan Indonesia. Fungsi ini memberi pemahaman mengenai batas wilayah negara Indonesia agar terhindar dari potensi sekitar dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah konsep ketahanan nasional. Fungsi ini memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya adalah tentang asas wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Yang pertama adalah asas solidaritas. Solidaritas adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Yang kedua ada asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga ada asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh di masa kemerdekaan,
saat semua rakyat Indonesia berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang kelima, ada asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama, akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat, dan kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Materi selanjutnya adalah tentang implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Yang pertama ada implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Yang kedua ada implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Yang keempat, ada implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Menjaga keberagaman Indonesia, baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, materi yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah tentang faktor memudarnya wawasan Nusantara. Jika dilihat dari kondisi wawasan Nusantara saat ini, Indonesia memiliki beberapa masalah yang tentunya akan mengancam integritas negara. Beberapa permasalahan tersebut bisa dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal memudarnya wawasan Nusantara yang pertama adanya egosentrisme. Sebuah pemahaman yang dibangun dari semangat lokal tanpa memperhatikan adanya kepentingan bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, adanya sikap etnonasionalisme. Etnonasionalisme merupakan sebuah gerakan yang tidak positif, yaitu saat etnonasionalisme berkembang menjadi gerakan politik di mana sebuah kelompok menuntut berdirinya pemerintahan sendiri. Faktor eksternal memudarnya wawasan Nusantara. Yang pertama, ada pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi, negara-negara berkembang tidak mampu lagi membendung pengaruh globalisasi, karena hubungan antar negara tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lainnya yang ada di dunia, sehingga berdampak negatif di bidang budaya, di mana bangsa Indonesia yang dikenal dengan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi etika dan moral bangsa, dengan adanya globalisasi ini telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada pengaruh dari konstelasi politik internasional. Dalam pertarungan kepentingan negara-negara besar untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara superpower tersebut berusaha mencari pengaruh dari negara-negara yang berkembang untuk melaksanakan ideologi dari negara tersebut. Misalnya, ideologi komunisme dan liberalisme. Dua ideologi inilah yang dapat mempengaruhi semangat nasionalisme dari negara kita. Dengan demikian, akibat dari dua ideologi besar ini mengakibatkan pergeseran sistem pemerintahan di Indonesia tidak lagi didasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila, melainkan yang dilaksanakan adalah sistem demokrasi liberal yang tidak mengenal batas-batas tertentu yang dilarang oleh demokrasi Pancasila.
Demikian presentasi yang kelompok kami sampaikan, dan terima kasih untuk Bapak M. Nasyah Agus Saputra SHI MEI dan teman-teman S1A yang telah menyimak presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi berjudul Wawasan Nusantara ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi tanya jawab bisa dilanjutkan di WhatsApp Group. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.